pagi 3,5 jam dari Putu Sibau menuju ke Nangabadao, kurang lebih 170 km. Dan jalannya dalam pengerjaan ada 27 km yang masih berupa tanah, tetapi nanti akan dikerjakan pagi, siang, malam oleh Kementerian PU. Semoga kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan baik kita antara Kerajaan Saudi Arabia dengan negara kita Indonesia. I'm with my friend. I want to say a short message to you people from Indonesia. We are very proud of you. I'm very proud of this guy. And now we will visit you in coming months. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Gelanggang tinju Jokowi yang tadi kita saksikan bersama adalah berbagai vlog yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, berbagai aktivitasnya di beberapa daerah. Saya ingin ke Mas Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Terima kasih sudah hadir Mas Kodari. Sama-sama. Dari tadi kita mendengarkan ada persepsi yang berbeda yang memang seharusnya wajar. Bagaimana partai pendukung pemerintah dan kepala staf kepresidenan berbeda dengan partai oposisi melihat pemerintahan saat ini. Dari kacamata survei, dari kacamata publik yang terekam, seberapa puas sesungguhnya publik terhadap pemerintahan Jokowi JK? Ya, Indobarometer melakukan beberapa kali survei ya, terakhir pada bulan Januari 2018 yang menyatakan puas kepada pemerintahan Jokowi itu angkanya sekitar 60% dan yang tidak puas sekitar 38%. Jadi saya kira yang puas dan tidak puas ini ya sedikit banyak tercermin dari dua kubu yang ada di depan ya. Yang kiri dan yang kanan. Yang kiri puas, yang kanan tidak puas. Kecuali mungkin Mas Viva tidak tahu atau tidak menjawab. Saya kira Mas Viva harusnya duduk di sini bersama saya. Beliau lebih nyaman kelihatannya. Ya. Main aman ya Pak ya. Baik, nanti kita akan tanya lebih jauh kenapa main amannya. Tetapi kalau kita bicara soal survei, angka 60% itu angka yang bagus atau trennya semakin tidak bagus? Trennya bagaimana nih? Angka pada dasarnya begini, kalau incumbent tingkat kepuasannya di atas 50% itu kecenderungannya adalah baik. Tetapi angka 60% itu adalah angka yang rawan. Barangkali kalau mahasiswa seperti di tempat ini kategorinya masih C ya. C minus. Angka 60% itu kalau dia turun bisa tembus ke angka 50 dan kalau 50 itu sudah lampu kuning. Jadi idealnya berdasarkan pengalaman kita dengan Pak SBY, belajar dari pengalaman negara lain, belajar dari pilkada, idealnya tingkat kepuasan kepada presiden itu angkanya di 80%. Waktu Pak SBY tahun 2009 menjelang pemilu presiden angkanya di 80%. Itu sebabnya waktu itu Pak SBY kuat sekali, seng ada lawan. Nah pada hari ini tingkat elektabilitas atau tingkat kepuasan itu belum terlalu tinggi. Makanya Pak Riza Patria masih semangat, Mas Mardhani juga masih semangat. Karena merasa masih banyak yang belum puas. Jadi kalau saya tanya di sebelah kiri, kalau ditanya puas apa tidak, pasti jawabannya? Pak Jokowi membangun Istana Pasir. Saya bisa jelaskan itu. Istana Pasir, Anda berkali-kali mengatakan Istana Pasir maksudnya? Oke, 1 triliun jangan bangga. Karena 250 juta penduduk kita. Cadangan di kita besar, tapi banyak swab utang dari luar negeri. Bang Mardhani, saya mau pastikan dulu, 60% angka survei ini menurut Anda itu angka yang menunjukkan apa? 60% orang bilang bagus, bilang puas? Survei kepuasan publik rancu. Masyarakat secara umum tidak terlalu tahu seperti apa. Karena tidak ditanya, coba gini, ada 66 janji yang sudah tercapai ini. Puaskah Anda? Yang ditanya, tidak. Anda puas atau tidak? Bisa tidak sih survei dengan cara seperti itu, Mas Kodari? Cara seperti apa? Jadi pertanyaannya spesifik, ini ada 66 janji, yang ini tidak dipenuhi, apakah Anda puas atau tidak? Bisa dilakukan. Bisa? Biasanya juga ada survei yang bertanya mengenai bidang-bidang yang spesifik ya, dan memang ada gradasinya. Tingkat kepuasan di bidang keamanan misalnya tinggi sekali, kemudian di bidang sosial tinggi sekali,
Tapi di bidang ekonomi biasanya memang kecenderungannya Saya bertanya rendah. karena saya mau memastikan kalau Betul. tadi Bang Mardhani bilang surveinya rancu, survei Anda rancu tidak? Saya kira Pak Mardhani yang rancu ya, karena beliau sebagai politisi Bagaimana tidak Pak Mardhani? memahami bahwa proses-proses politik itu Beda ditentukan oleh pundi metodologi. publik. Kalau beliau bertanya puas atau tidak bidang ekonomi, tapi kalau diajukan ini 66 janji, ini yang tercapai pasti akan sangat berbeda. Nggak kenapa, silakan. Istana Pasir tadi Karena memang yang dibangun contohnya bikin jalur Trans Papua, ada industri kah di sana? Tidak ada. Malah adanya yang terjadi apa? Yang terjadi busung lapar. Cina itu membangun industri lebih dahulu, baru kemudian dibangun infrastruktur. Jadi infrastruktur itu akan berpengaruh kepada efektivitas. Sekarang tidak terbalik. Tidak melihat Indonesia secara utuh. Ini tidak melihat Indonesia secara utuh, melihat Indonesia sepenggal-sepenggal. Kasihan sekali kalau pimpinan partai politik melihat Indonesia begitu. Saya ini kan dapil Papua, ya. Saya dapil ketua Papua, tentu saya tantang berat ini. Masalah Pak Mardhani ini. Dia melihat Indonesia mungkin di Pulau Jawa saja ini cara-cara selama republik ini Papua itu diambil dengan susah payah. Jadi wajar kalau presiden memberi perhatian penuh kepada Papua. Bangun infrastruktur wajib, tetapi sekarang yang terjadi deindustrialisasi. Artinya apa? Infrastruktur itu tidak membawa optimalitas kepada pertumbuhan ekonomi. Makanya struktur pertumbuhan ekonomi tetap masalah. Bagaimana Pak Muldoko? Ya, Bukti kok. begini. Memang bukti. Ada kesalahan dari kita ya. Seolah-olah presiden hanya membangun infrastruktur fisik ya. Mohon maaf, di balik fisik itu justru ada faktor non fisiknya. Dengan mengkomunikasikan ya daerah-daerah yang terisolasi sehingga pada akhirnya tembus jalan itu, maka disitulah terkomunikasi persoalan nation. Persoalan kebangsaan di situ muncul, wawasan kebangsaan muncul. Yang tadinya dokter susah ke sana, dokter bisa maju ke depan. Yang tadinya para pengajar pendidik susah ke sana, sekarang mudah ke sana. Ini masalahnya. Pan puas tidak? Kan kurang puas. Kurang puas juga? Kurang puas, iya. Pan juga kurang puas. Karena itu, Pan itu sendiri menteri yang tidak berhasil. Ya, itu urusan pegawai berapa itu? Sampai hari ini nggak beres-beres juga itu Menteri Pan. Iya, karena presiden. Karena bingung mau ke presiden atau di luar presiden, itu persoalannya. Pak, ada undang-undangnya Pak. Kalau bicara kedua ada undang-undangnya Pak. Dan itu adalah keputusan dari dana APBN Menteri Keuangan dan juga kebijakan Presiden. Oke. Itu yang saya bilang. Bicara soal kedua di sini. Itu yang saya bilang, Nana. Nana, itu yang saya bilang. Bang Joni sebentar. Itu yang saya bilang. Presiden ini ketika jadi capres, janjinya gombal kelebihan. Tenaga honorer diangkat. Sekretaris desa diangkat. Ya kan? Semua apa yang diminta oleh masyarakat diiyakan. Ketika berkuasa lupa. Tidak disetujui sampai hari ini. Publik itu akibat dari apa? Kepuasan publik ini masih tinggi. Tapi ya sudah melalui usaha yang luar biasa dari disinformasi program ekonomi presiden kepada masyarakat ya. Ini menyampaikan berita yang salah terkait dengan kebijakan perekonomian. Siapa yang menyampaikan berita yang salah? Masyarakat 30% itu percaya pada Mas Riza ini. Kalau itu disampaikan dengan betul, nah bukan 70% lagi 80% kepuasannya. Itu fakta. Itu disinformasi aja. Saya lihat tadi ketidakpuasan dari Mas Mardhani tadi itu nggak signifikan, gitu ya. Bicara masalah hakim, ya. Mana bisa presiden memengaruhi hakim? Itu salah ini, gitu loh. Jenderal, justru itu yang tadi saya bilang presiden itu berpikir aspek konstitusional. Ini urusan receh-receh ini yang disampaikan beliau. Masa presiden diurus hal-hal kecil begini? Kita harus break. Tidak ingin menyelesaikan inti masalah. Karena itu dia bermain di luar. Harus selesaikan masalah. Tampaknya memang masih presiden hebat sekali, tapi terlalu receh-receh kata itu. Tampaknya memang kacamatanya berbeda, karenanya pasti persepsinya berbeda. Kita akan masuk ke hal berikutnya setelah ini. Kalau begitu, apakah Jokowi perlu diberi kesempatan lagi untuk memimpin atau sudah waktunya memberikan kesempatan kepada calon yang lain? Bapak Prabowo Subianto. Pasti. Saya pancing sebelah kiri. Kita akan bahas itu siapa yang bisa melawan Jokowi di 2019 sesaat lagi.
Tapi sudah pasti maju. Pasti maju. 100%. 1000%. 1000% pasti maju. Tidak hanya Pak Nana, ada 3. Pasti maju, pasti menang, dan Indonesia pasti bangkit.